Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sri Wahyudi, Wahyu Nur Safitri, dan Widya Pratiwi. Kami di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang bab pertama, yaitu ekonomi internasional. Saya Widya Pratiwi. Pengertian ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional menyangkut permasalahan antar beberapa negara yang meliputi 1. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar atau imobilitas faktor produksi. 2. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. 3. Faktor-faktor produksi yang dimiliki atau faktor endowment berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Hubungan antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum. Ilmu ekonomi internasional memiliki dua aspek, yaitu praktis dan aspek ilmiah. Sisi praktisnya, ilmu ekonomi internasional meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh para subjek ekonomi atau perorangan atau badan pemerintahan dari suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lain. Sisi ilmiahnya, ilmu ekonomi internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi umum atau sebagai cabang dari ilmu ekonomi umum dan merupakan bagian yang menurut sifat-sifatnya dapat dijadikan sebagai suatu objek yang berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyudi. Ilmu ekonomi internasional dapat dipandang sebagai objek pembahasan yang berdiri sendiri karena yang pertama alasan-alasan tradisi atau JS, Mill, Asmet, dan sebagainya. Yang kedua persoalan-persoalan penting yang menonjol dan mendesak yang bersifat internasional. Yang ketiga perdagangan internasional mengikuti hukum-hukum yang berbeda daripada perdagangan dalam negeri. Yang keempat, studi tentang ekonomi internasional akan dapat memperluas pengertian dan pengetahuan tentang kehidupan proses ekonomi secara bulat dan menyeluruh. Peranan ekonomi internasional. Saat ini aneka ragam jenis produk dan jasa-jasa semisal layanan keuangan dan perbankan telah menjadi bagian keseharian dalam kehidupan manusia. Di dua bangsa dan masyarakat berbeda bisa saja mereka membeli dan mengkonsumsi jenis produk yang sama dengan merek atau label yang sama. Produk kosmetik dan perawatan tubuh, garmen, makanan, obat-obatan, peralatan mobil, komputer, handphone, kamera digital, dan berbagai jenis barang atau komoditi lainnya. Beragam pilihan akan produk barang dan jasa untuk memenuhi kesejahteraan manusia semakin tersedia. Dari negara mana produk itu berasal dan diproduksi, bagaimana prosesnya hingga sampai ke tangan konsumen di mancanegara. Mengapa demikian dibutuhkan dan banyak orang sangat tergantung pada keberadaan produk tersebut kerap tidak lagi penting dipertanyakan. Seringkali juga tidak disadari bahwa produk-produk atau bagian-bagian tertentu dari produk itu diproduksi dan diimpor dari negara lain. Bentuk hubungan ekonomi internasional. Hubungan ekonomi antara negara berbeda dengan hubungan ekonomi antara bermacam-macam bagian dari suatu negara. Misalnya saja, bila sebuah perusahaan Amerika ingin mengekspor sebuah mesin ke Jerman, maka perusahaan tersebut akan menghadapi pembatasan-pembatasan seperti tarif kuota dan bentuk hambatan non-tarif lainnya yang dikenakan oleh Jerman. Di samping itu, perusahaan yang bersangkutan juga harus mengatasi perbedaan bahasa, kebiasaan, dan undang-undang serta mata uang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nur Safitri ingin menjelaskan hubungan ekonomi internasional. Ekonomi internasional mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Perkataan hubungan ekonomi di sini mencakup paling tidak 3 bentuk hubungan yang berbeda meskipun antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Pertama,
yaitu hubungan ekonomi bisa berupa pertukaran hasil atau output negara satu dengan negara lain. Kedua, hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran atau aliran karena sarana produksi atau faktor produksi. Ketiga, yaitu seperti halnya dengan hubungan ekonomi antara perorangan. Hubungan ekonomi antara negara bisa dilihat dari segi konsekuensinya terhadap posisi utang piutangnya atau singkatannya dari segi hubungan kreditnya. Ketiga hubungan ekonomi tersebut perlu dibedakan secara jelas karena meskipun ketiganya erat hubungannya satu sama lain, mereka tidak selalu berkembang sejalan. Permasalahan ekonomi internasional ada beberapa, yaitu ada 9. 1. Pola perdagangan. 2. Harga ekspor dan impor. 3. Manfaat perdagangan. 4. Pengaruh makro. 5. Mekanisme neraca pembayaran. 6. Politik perdagangan luar negeri. 7. Persekutuan perdagangan. 8. Modal luar negeri. Dan 9. Pengalihan teknologi. Di sini makalah yang dibuat dari kelompok 1 bereferensi dari 3 buku ekonomi internasional, yaitu dari Pak Budiono, BPFE Yogyakarta tahun 2016. Kedua, ekonomi internasional dari Emily Manti, FPK Unlam, Fakultas Perikanan dan Kelautan Unlam 2015. Ketiga, yaitu ekonomi internasional Nazaruddin Malik, UMM Press 2017. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.